Minimarket atau toko eceran modern kini mulai menjamur. Betul sekali, Peter. Mereka ini seiring dengan masyarakat yang lebih memilih untuk belanja secara lebih praktis namun tetap nyaman. Betul sekali. Jadi bagaikan pisau bermata dua, selain mempermudah warga untuk mendapatkan kebutuhan sehari-harinya, keberadaan toko-toko serba ada ini juga mengancam pasar-pasar tradisional. Bu. Belanja merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari rumah tangga dan belanja hanya bisa dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan. Tapi pusat perbelanjaan seperti apa ya yang paling jadi favorit masyarakat ibu kota? Biasanya sih di swalayan, Mbak. Kalau saya di minimarket. Biasanya sih kita di pasar tradisional biasa. Kalau saya sih lebih milih ke minimarket ya, Mbak. Soalnya lebih lengkap, jadi semua barangnya ada, terus lebih murah. Ya enak, lebih murah lah daripada di minimarket kan mahal. Yang pertama jarak itu, yang kedua sih mungkin karena harganya nggak terlalu berbeda jauh sih, Mbak. Jadi saya lebih milih ke minimarket. Pasar tradisional soalnya kan kita bisa tawar-menawar ya, dan biasanya barang yang ada di pasar tradisional lebih segar dibanding di supermarket gitu. Bersih, nyaman, dan praktis. Alasan inilah yang membuat masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar-pasar swalayan ataupun di toko-toko eceran serba ada modern seperti minimarket ini. Sejalan dengan bertambahnya minat belanja masyarakat, pusat-pusat perbelanjaan modern ini kian menjamur. Hingga tahun 2014, jumlah minimarket atau toko eceran modern di ibu kota Jakarta meningkat hingga lebih dari 2.000 gerai. Menjamurnya minimarket itu sudah tentu pertama kita lihat sebagai salah satu kebutuhan masyarakat ya, yang cenderung lebih memilih berbelanja dengan konsep yang minimarket itu sendiri. Berusaha ingin hadir lebih dekat dengan konsumen, jarak minimal antara minimarket dan pasar tradisional yang seharusnya 500 meter pun dilanggar. Baru berjalan sekitar 200 meter dari pasar tradisional, saya bisa menemukan pasar swalayan dan minimarket yang berjajaran di sekitaran Jalan Mampang Raya. Bagaikan pisau bermata dua, kehadiran toko-toko eceran ini di satu sisi menguntungkan pembeli dan pemodal usaha. Satu sisi merugikan pedagang tradisional dengan modal kecil. Meningkatnya jumlah minimarket di ibu kota berimbas pada hampir 105.000 pedagang yang tersebar di 153 pasar tradisional. Salah satunya seperti yang dialami oleh pedagang sembako di Pasar Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta ini. Sejak berdirinya sebuah minimarket berdiri tidak jauh dari tempatnya menjual sembako, jumlah konsumen yang berbelanja berkurang secara drastis. Gara-gara ada supermarket, biasanya saya tutup jam 12, jam 1 gitu. Kita jam 10 udah tutup, terus jam 7 kita udah santai nggak ngelayanin. Kita paling bungkus-bungkus aja Mbak, udah selesai bungkus kita tutup. Karena nggak ada yang beli. Pelanggan Marianti lebih memilih berbelanja di pusat eceran modern yang kondisinya lebih bersih dan nyaman. Bisa dilihat ini adalah salah satu alasan kenapa ada masyarakat yang mulai memilih untuk tidak berbelanja lagi di pasar tradisional. Kondisi pasar yang becek dan kotor membuat konsumen tidak nyaman berbelanja di pasar. Pak, ini kenapa sih jualannya di sini di depan sampah gitu? Nggak takut pembeli nggak datang, Pak emang? Tempatnya emang ada di sini, yang lainnya nggak ada. Kalau ke atas kan orang pada nggak mau. Dulu mah di atas, tapi udah turun. Terus ininya antisipasinya gimana tuh Pak? Ya udah biasa nih kan, termasuk kotor, jadi sampah sama sisanya tuh langsung keluar. Oh berarti yang penting pembeli pada datang ya Pak ya? Demi mempertahankan keberadaan pasar tradisional, pembenahan perlu dilakukan.
pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat perlu dipertahankan. Perlu kejelasan dari pemerintah untuk membenahi sistem dan aturan pusat perbelanjaan, karena pada dasarnya pasar tradisional maupun minimarket merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Anissa Fikasari, Nugrahanto Margo melaporkan untuknya. Ibu, ayo Bu.